Selamat malam Ibu Nanda, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai memahami perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan perspektif auditor internal. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Adapun materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, prinsip-prinsip manajemen dan sifat dasar manajemen. Yang kedua, memahami perencanaan perspektif auditor internal. Yang ketiga, memahami pengorganisasian perspektif auditor internal. Yang keempat, memahami proses memimpin perspektif auditor internal. Dan yang terakhir, memahami pengontrolan perspektif auditor internal. Baik, untuk presentasi pertama akan saya bawakan yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen. Menurut Henry Fayol, ada 14 prinsip-prinsip umum manajemen atau General Principle of Management, yaitu yang pertama ada pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja dalam suatu badan sangat diperlukan untuk membedakan seorang dalam suatu perusahaan, apakah ia pemimpin, pelaksana, staf, dan lain sebagainya. Baik buruknya pembagian kerja banyak menentukan berhasil guna dan berdaya guna. Yang kedua ada kekuasaan dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Setiap pejabat atau pimpinan dalam suatu badan tertentu harus mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab. Kekuasaan wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan sehubungan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakannya. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin merupakan sesuatu yang menjadi dasar bagi kekuatan suatu badan atau perusahaan. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu badan harus ada kedisiplinan untuk melakukan suatu pekerjaan, menaati peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Pimpinan harus dapat memberi teladan kepada bawahan dengan jalan memenuhi peraturan dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Yang keempat ada kesatuan perintah atau unity of command. Untuk memperlancar pencapaian tujuan, perlu adanya kesatuan perintah dari atasan kepada bawahan atau seorang pegawai menerima perintah dari seorang atasan. Kesatuan arah atau unity of direction. Dengan prinsip kesatuan arah dimaksudkan seorang kepala dan pegawainya tidak boleh bertentangan antara satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan secara keseluruhan. Yang keenam, ada kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan umum atau subordinate of individual interest to general interest. Prinsip ini dimaksudkan bahwa kepentingan umum atau perusahaan secara keseluruhan harus berada di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh adalah pembayaran upah yang adil atau remuneration of personnel. Dalam pemberian upah kepada pegawai harus adil dan tidak berat sebelah. Ada dasar-dasar objektif dalam menetapkan upah masing-masing pegawai. Yang kedelapan ada pemusatan atau centralization. Suatu wewenang dapat dipusatkan dan dapat didelegasikan kepada pejabat-pejabat tertentu untuk memperlancar jalannya suatu perusahaan. Yang kesembilan ada rantai skalar atau scalar chain. Dengan prinsip ini dimaksudkan bahwa garis wewenang dalam suatu organisasi haruslah jelas. Yang ke-10 ada tata tertib atau order. Dalam melakukan suatu usaha harus ada ketertiban baik secara material maupun orang-orang, sehingga ada aturan yang harus dijalankan. Yang ke-11 ada keadilan atau equity. Agar setiap bawahan setia kepada atasannya, maka masing-masing atasan harus mempraktikkan keadilan, yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Yang ke-12 ada stabilitas pegawai atau stability of tenure of personnel. Keberadaan pegawai harus dijaga kestabilannya. Jangan terlalu sering
pergantian pegawai, baik karena pemindahan atau pemecatan. Ketidakstabilan pegawai akan menimbulkan pertambahan biaya, baik merekrut, melatih, dan juga untuk pengawasan. Yang ke-13 ada inisiatif. Setiap orang atau pegawai diberi kesempatan untuk mengungkapkan atau menjalankan inisiatif, baik mengenai cara kerja, prosedur kerja, atau menjalankan rencana baru dalam pekerjaannya. Yang ke-14 atau yang terakhir ada jiwa kesatuan atau esprit de corps. Pada diri setiap pegawai atau manajer perlu ditanamkan jiwa kesatuan atau kesetiaan pada kelompok sehingga dapat bekerja sama pada sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Adi Rustini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sifat dasar manajemen. Manajemen dalam sebuah organisasi memiliki 4 fungsi dasar, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pemimpinan atau leading, dan pengendalian atau controlling. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Fungsi dasar pertama dari manajemen adalah perencanaan dan pembuatan keputusan. Pada dasarnya, perencanaan adalah menentukan tujuan organisasi dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya. Sedangkan, pembuatan keputusan adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dalam memilih langkah-langkah atau tugas yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran organisasinya. Yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Setelah membuat perencanaan dan menetapkan langkah-langkah ataupun tugas-tugas untuk mencapai sasaran organisasi, fungsi manajemen selanjutnya adalah mengorganisasi orang-orang yang tepat dan sumber daya lainnya untuk menjalankan perencanaan yang ditetapkan. Pada dasarnya, pengorganisasian adalah mendelegasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam perencanaan kepada individu atau kelompok yang terdapat dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu pemimpinan atau leading. Pemimpinan dalam manajemen adalah serangkaian proses yang digunakan agar setiap anggota yang berada dalam organisasi dapat bekerja sama dalam mencapai sasaran organisasi. Seorang manajer harus dapat menuntun, mengarahkan, menggerakkan, dan memotivasi serta mempengaruhi bawahan agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian ini berkaitan dengan penghimpunan informasi-informasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi, memantau perkembangan tugas, dan mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi. Dalam fungsi pengendalian ini, seorang manajer selalu mengawasi jalannya suatu tugas atau kegiatan yang terarah ke pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkannya. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Devi Mayanti, absen 24. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai memahami perencanaan perspektif auditor internal. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan, dan lingkup audit yang diharapkan. Auditor harus merencanakan audit dengan sikap skeptik profesional tentang berbagai hal. Dalam membuat perencanaan audit, supervise harus lebih ditingkatkan apabila banyak anggota tim audit yang belum berpengalaman. Ada beberapa tahapan perencanaan audit. Yang pertama, mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Untuk membuat perencanaan audit secara memadai, auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis kliennya agar memahami kejadian transaksi dan praktik yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Yang kedua, laksanakan prosedur analitis. Informasi keuangan dievaluasi dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Yang ketiga, membuat pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus menilai materialitas pada dua tingkat, yaitu pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Yang keempat, mempertimbangkan risiko audit, yaitu yang terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian,
dan risiko deteksi. Yang kelima, mengembangkan strategi audit awal untuk asersi yang signifikan, yaitu bertujuan untuk dapat menurunkan risiko pada tingkat serendah mungkin. Dan yang terakhir, pemahaman atas pengendalian intern. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan, komisaris, manajemen, dan personel lain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan yang berlaku, efektivitas, dan efisiensi operasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rimariati, nomor absen 21. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai memahami pengorganisasian dalam perspektif auditor internal. Pengorganisasian mencakup semua aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur tugas dan hubungan otoritas. Tugas khususnya antara lain spesialisasi kerja, departementalisasi, dan delegasian otoritas atau wewenang. Pengorganisasian memadukan orang-orang dan proses untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan. Pengorganisasian pada suatu perusahaan dapat dijabarkan dalam bagan atau struktur organisasi. Bagan atau struktur organisasi dapat menunjukkan rantai komando hierarki, pertanggungjawaban, dan wewenang dari eksekutif organisasi, serta fungsi dasar dari tiap posisi. Pengetahuan yang mendalam dari auditor manajemen tentang organisasi perusahaan yang diperiksa akan membantu auditor dalam mengidentifikasi masalah, terutama berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan penting bagi organisasi. Misalnya, apa yang menjadi tanggung jawab manajer, kewenangan yang diberikan kepada manajer, bagaimana manajer mempertanggungjawabkan pencapaian dan hasil, serta apakah wewenang fungsional sudah efektif. Perkenalkan, saya Neputu Novrianti. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan memahami proses memimpin perspektif auditor internal. Pengarahan atau leading berkaitan dengan proses memimpin, yaitu mengarahkan sumber daya ke arah pencapaian sasaran dan tujuan. Auditor menilai fungsi pengarahan dengan tidak menuju kesimpulan yang objektif karena proses memimpin berorientasi pada manusia, bukan transaksi. Auditor manajemen dapat memberikan nasihat pada fungsi ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Clara. Pembahasan selanjutnya yaitu memahami pengontrolan perspektif auditor internal. Pengendalian atau pengontrolan manajemen adalah proses manajer untuk mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Pengendalian terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, pengendalian strategi merupakan pengendalian penting untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan pada organisasi atau perusahaan sudah tepat. Yang kedua, pengendalian organisasi merupakan pengendalian yang bertujuan mengarahkan aspek di organisasi menuju sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengendalian tugas merupakan pengendalian untuk memastikan bahwa tugas-tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Serta yang terakhir, pengendalian manajemen adalah semua kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk suatu perusahaan, serta memastikan tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, pencapaian tujuan perusahaan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Yang kedua, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan manajemen. Yang ketiga, perlindungan terhadap aset dan informasi perusahaan. Yang keempat, pencegahan dan pendeteksian kecurangan dan kesalahan. Serta yang terakhir, kualitas catatan laporan dan produksi informasi keuangan serta manajemen yang dapat diandalkan secara tepat waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, maupun penulisan dalam presentasi ini. Presentasi ini kami tutup dengan parama Santi. Om, Santi, Santi, Santi Om.